Alright guys, welcome back. Di video kali ini saya mau bahas outlook tentang Bitcoin dan market crypto di hari ini dari sisi makro, technical analysis dan derivatif data, teman-teman. Langsung aja kita mulai, teman-teman. Di sini Bitcoin kita lihat sekarang di 105.000, teman-teman ya, yang dimana ya 2 minggu ini kita mendapatkan beberapa massive drop, terutama dari tanggal 10 dan 11 ya. Kita drop dari 124, teman-teman. Dan sekarang tanggal 17 Oktober ya, 6 hari berlalu dan sekarang kita berada di 105.000 untuk Bitcoin, teman-teman. So, di sini saya mau update sedikit, teman-teman ya, tentang outlook di 17 Oktober ini. Sekarang 17 Oktober jam 21.26 WITA, teman-teman. Nah, kalau kita misalnya lihat Bitcoin secara zoom out, teman-teman ya, di monthly chart. Nah, di sini kita bisa melihat massive drop, teman-teman ya, di Oktober ini. Kita drop dari opening itu sekitar 9%, teman-teman. 9,29%. Nah, hal ini tuh, teman-teman, menurut saya itu masih sangat organik ya, karena long term holder itu still in bull conviction, teman-teman. Jadi tekanan dari segi makro itu memang sangat bertanggung jawab untuk 9,29% ini, teman-teman. Di bulan Oktober sejauh ini kita berada di pertengahan Oktober ya. Apakah ini memang betul-betul bull Oktober, teman-teman, atau enggak Oktober? Nah, teman-teman bisa melihat update hari kemarin ya, tanggal 16 ada saya share di akun Twitter saya, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, kita langsung aja ya kejadian di hari ini semenjak ya tadi pagi lah opening Asia ya, jam 8 WITA. Kita langsung aja, teman-teman, dari krisis ya. Dari sisi makronya kita lihat krisis, ada krisis baru yang tercipta sebenarnya kemarin malam, teman-teman, jam 4 ya, jam 4 pagi di tanggal 16 itu, teman-teman, ada beberapa bank regional seperti Zionist Bank Corp dan Western Alliance itu dilaporkan menghadapi kerugian kredit mereka, teman-teman. Sangat-sangat besar sih, teman-teman, karena ini kan bank yang cukup besar ya di TradFi-nya Amerika Serikat ya. Nah, mereka, teman-teman, di bank besar ini itu menghadapi kerugian kredit serta dugaan fraud di laporan pinjaman mereka, teman-teman. Dan ini langsung memicu kepanikan, ya mini kepanikan lah saya sebut, teman-teman, di Wall Street. Yang dimana investor itu, teman-teman, bereaksi defensif mendorong penurunan. Kita bisa lihat opening kemarin ya, S&P, Dow Jones, dan Max 7 itu betul-betul drop juga, teman-teman ya. Apakah ini baru terjadi? Enggak, teman-teman ya. Ini pernah terjadi di 2023, teman-teman ya, tentang fenomena krisis Eko, teman-teman ya, krisis bank regional di tahun 2023 awal. Di tahun 2023 di Q2 pertengahan, teman-teman ya. So, ya bulan-bulan Maret tuh Juni, teman-teman. Nah, bedanya untuk sekarang itu datang saat kondisi likuiditas global lagi ketat ya, teman-teman. Jadi efek dominonya itu yang kita rasakan itu besar banget di Bitcoin, apalagi di altcoin, teman-teman ya. Terus tuh yang kedua itu sisi makronya, teman-teman, ada datang dari pasar global dalam mode risk off, teman-teman ya. Yang dimana kalau misalnya ini bank kan dia ada masalah, teman-teman ya, pasti investor di tradisional finance itu pasti langsung risk off ya terhadap tradisional finance, apalagi di aset-aset yang risk on seperti Bitcoin ya, teman-teman. Nah, efek domino ini itu langsung terasa ke Eropa dan Asia juga, teman-teman. Kita rasakan juga tadi pagi itu masif drop di opening Asia, dan tadi sore pun ada masif drop juga, teman-teman, di London opening market. Nah, kita lihat chart di 15 menitnya Bitcoin ini dari London, teman-teman, session London itu jam 1 siang itu sangat-sangat massive drop karena ya efek domino dari kredit yang meletus, teman-teman, dari bank besar Amerika Serikat. Kita lihat juga indeks-indeks besar, teman-teman, seperti Nikkei dan Hang Seng itu semuanya merah hari ini. Jadi investor itu berebut aset aman seperti obligasi US Treasury, teman-teman, bond ya, emas, bahkan emas yang paling bersinar hari ini, teman-teman. Yang dimana juga itu menyebabkan yield 10 tahun US Treasury, teman-teman, itu turun ke 3,95%.
Nah, kalau misalnya kripto dan Bitcoin drop, teman-teman, pastinya DXY naik, teman-teman ya. Kita lihat dari jam ya bertepatan teman-teman ya, jam 13.30 jam London tadi, 13.45 lah di sini ya. Karena di sini teman-teman narasinya bahwa pasar itu membaca bahwa The Fed itu akan terpaksa rate cut untuk lebih cepat lagi, teman-teman. Makanya di sini ada sedikit dorongan bullish di DXY hingga jam 20.30, teman-teman. Nah, kabar baiknya di sini juga untuk kita sebagai trader crypto itu pasar sekarang price in, teman-teman, ke peluang 60% di poly market terhadap pemangkasan suku bunga sebelum akhir tahun ya, teman-teman, yang dimana naik 40%-an ya dari minggu kemarin. Minggu kemarin itu kalau nggak salah 22%-an, teman-teman. Nah, terus tuh untuk dari sisi makro lagi, teman-teman, di sini kita lihat laporan mingguan dari IMF, teman-teman. Dia di sini teman-teman mengatakan bahwa lembaga IMF itu memperingatkan meningkatnya kemungkinan koreksi pasar global yang tidak tertib akibat valuasi saham tinggi. Teman-teman, kita lihat ya, pasti saham-saham naik kan dari minggu-minggu kemarin. Kita bisa lihat dari S&P naik, Dow Jones naik, teman-teman, Nvidia, ATH terus, lalu saham apa lagi? Apple naik terus ya, apalagi karena rilis Apple 17 ya, iPhone 17 sorry. Nah, di sini IMF itu membaca bahwa akan ada bubble, teman-teman. Karena apa? Karena ini enggak lurus gitu, teman-teman. Yang dimana saham naik dan juga dia membaca utang publik itu sedang menumpuk, teman-teman ya. Utang-utang dari bank-bank itu datanya mereka baca, teman-teman. Cuman di sini tidak ditampilkan. Nah, kombinasi dari dua ini, teman-teman, itu dianggap prophetic. Setelah hari ini, teman-teman bisa lihat pasar benar-benar anjlok, teman-teman. Ini dia peringatkan dari tanggal 14. Dan sekarang tanggal 17 ya, kejadian, teman-teman, pasar anjlok, teman-teman ya. Mulai dari ya saham-saham S&P, Dow Jones dan teman-temannya, dan juga di sini kripto, teman-teman ya. Nah, ini tuh, teman-teman, memperkuat pandangan bahwa bubble dari sektor teknologi di TradFi dan keuangan itu, teman-teman, sudah mulai bubble-nya agak-agak retak halus gitu ya. Nah, dari sektor teknologi, teman-teman, kita lihat di sini data Business Today Malaysia itu menunjukkan penurunan tajam di sektor teknologi, sekitar minus 3%, teman-teman ya. Dan energi itu sekitar minus 2,5% di bursa market Asia, teman-teman. Alasannya apa di sini? Kombinasi dari profit taking dan kekhawatiran tentang kejadian dari Amerika Serikat ini, teman-teman ya, yang dimana kreditnya sangat menumpuk dan sudah bubble-nya akan meledak. Jadi ini dominonya banyak banget, teman-teman ya, kemana-mana dia. Oh ya, di sini, teman-teman, tadi kita lihat di sini fear juga dari Wall Street itu langsung menunjak di Oktober, teman-teman ya, yang dimana ini dia hit di daerah April, teman-teman. Ini tuh level psikologi di market, teman-teman, khususnya di Wall Street ya. Di sini, teman-teman, market terlihat fear berada di angka 28 ya di sini. Kita kembali ke teknologi, teman-teman. Nah, alasan semuanya tadi ini, teman-teman, itu triggernya ada di kebangkrutan dari dua bank. Nggak bangkrut, teman-teman ya. Cuman ya seperti ada sedikit kejanggalan atau enggak toxicity yang terangkat, teman-teman ya, isu yang udah menumpuk di dalam bank tersebut dan sekarang baru kelihatan, teman-teman. Lalu kita bisa lihat dari market, itu dari semua market, teman-teman ya, dari TradFi, teknologi, saham, komoditas ya, dan lain-lain. Itu kombinasi dari profit taking dan kekhawatiran tentang kredit global. Artinya rotasi modal besar-besaran itu lagi berlangsung, teman-teman, dari growth stock ke aset komoditas. Kita lihat juga emas dan perak naik, teman-teman, yang dimana kita simpulkan saat minggu kemarin ATH ya, saham-saham sekarang malah turun, drop parah, Bitcoin juga, dan in other universe, teman-teman, kita lihat emas dan perak ATH terus, teman-teman. Sekarang itu mungkin berada di level 4.272 per ounce-nya, teman-teman. Keep making ATH, teman-teman ya. Bahkan di Indonesia itu 2.500.000 per gramnya, teman-teman. Jadi liquidity global itu sedang mengarah ke aset Tuhan, teman-teman, safe haven di gold. Nah, kalau kita ambil kesimpulan dari beberapa data makro ini, teman-teman, itu fokus utama dari pasar, teman-teman, itu ada di krisis bank regional Amerika Serikat dan juga kemungkinan rate cut lebih cepat karena krisis tersebut. Terus tuh aset aman, emas, teman-teman, treasury
itu jadi naik teman-teman, dan juga aset berisiko itu menjadi risk off teman-teman. Ekuitas kripto itu terlihat koreksi, apalagi kita ya sebagai trader altcoin itu terlihat bukan koreksi, malah mega bearish teman-teman saya bilangnya. Nah, jika isu perbankan teman-teman itu menjadi berkembang dan makin membesar, itu jadi krisis kepercayaannya akan lebih luas teman-teman. Jadi the Fed itu akan dipaksa pivot untuk lebih cepat, pemangkasan suku bunga lebih cepat dan lebih besar teman-teman ya. Dan itu paradoksnya teman-teman bisa jadi bullish untuk kripto beberapa minggu ya setelah terlaksana rate cut. Sebenarnya apapun alasannya, red cut itu selalu akan membuat bullish di market kripto teman-teman. Cuman kita baca di sini apa yang membuat red cut ini teman-teman ya. Apa yang membuat red cut ini terjadi? Apakah terjadi cepat atau nggak lambat? Berapa besarnya teman-teman? Kita bisa lihat di hari ini teman-teman ya, yang dimana krisis bank dari Amerika Serikat. Nah, bagaimana kalau misalnya kita lihat Bitcoin teman-teman dari sisi derivatif ya. Tekan di sini trader future teman-teman ya. Nah, Bitcoin sekarang berada di 105.560 teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat spot masih minus. Open interest ya masih long, cuman menurun teman-teman ya dari jam 11 tadi Asia 0,27 turun ke 0,18. Lalu ada 82.666 kontrak yang sedang terbuka di market ya, kita nggak tahu itu long atau nggak short. Alright, di sini teman-teman yang saya bisa baca teman-teman dari sisi derivatif data itu menunjukkan tanda-tanda capitulation event teman-teman yang belum sepenuhnya pulih ya dari kejadian 10/11 ya, kerasnya dari Donald Trump yang dimana dia trigger awal memunculkan tarif terhadap Cina 100%, bahkan sekarang 130%. Nah, kumulatif volume delta teman-teman atau enggak CVD di sini untuk future itu berada di 15.000 teman-teman, dan untuk spot itu berada di minus 15.000, dan untuk spot itu berada di minus 9.000 teman-teman ya, 9.1. Nah, ini tuh teman-teman dari dua data ini itu menandakan tekanan jual masih besar ya, masih dominan dari sisi orang yang mengambil langsung masuk gitu teman-teman, market order lah istilahnya. Jadi nggak ngelimit, langsung nge-short di daerah ini. Dari selling shorting teman-teman di sini kita lihat masih menekan teman-teman di harga 106 hingga 103 teman-teman. 104 lah kita anggap ya angka psikologinya. 106 ke 104 ya, 2000, permainan 2000 di angka range 2000 Bitcoin. Nah, sementara dari funding rate-nya teman-teman itu turun tipis ke ya 0,0018% teman-teman. Yang dimana ini teman-teman funding rate itu mengindikasikan sebagian besar posisi long itu sudah terkuras, namun belum sampai ke titik extreme bearish teman-teman, yang biasanya di sini open interest-nya jadi minus. Jadi kalau misalnya minus ini menguntungkan untuk posisi long ya, karena orang yang nge-short itu membayar lebih ke orang yang nge-long. Nah, di sini kita masih lihat ya berada tipis dia di 0,0017%. Nah, kalau kita lihat dari open interest teman-teman, kita lihat di sini kontraknya malah banyak teman-teman, bertambah malah bullish ya. Di sini dari jam pagi tadi 11.30 bertambah dari 79.000 ke 82.000 kontrak yang terbuka. Ini tandanya apa teman-teman? Ada banyak yang open posisi. Cuman di sini kita lihat kita nggak tahu dia open posisi short atau enggak buy teman-teman ya, long ya. Cuman kalau kita lihat dari data CVD ini dominan masih selling atau enggak shorting teman-teman. Kita jadi bisa beranggapan di sini ya 70% di sini orang dari 82.000 kontrak itu sedang shorting di Bitcoin. Yang mana menandakan posisi baru itu mulai terbuka kembali setelah gelombang likuidasi teman-teman ya yang terjadi beberapa kali di minggu ini. Mungkin short yang mengejar breakdown atau enggak dari early buyers teman-teman itu sedang menumpuk di posisi spekulatif yang ada di dasar dari Bitcoin di 104 hingga 103 teman-teman. Nah, kombinasi dari data CVD future dan CVD spot
plus open interest dan juga kontrak yang terbuka ini teman-teman mencerminkan fase post liquidation stabilization, yang dimana pasar itu masih lemah secara volume tetapi mulai membentuk dasar baru, sementara pelaku besar itu teman-teman sedang menunggu konfirmasi arahnya kemana. Jadi masih retail yang bermain teman-teman, di sini masih volume palsu ya. Volume palsu maksud saya itu volume dari market leverage teman-teman ya, belum real dari spot atau enggak OTC teman-teman. Nah, jika tekanan jual spot mulai mereda dari Bitcoin, teman-teman bisa itu membentuk relief bounce ya, teman-teman ya, at least ke 108 teman-teman. Sorry, ya 108, at least ke sini teman-teman ya. Daerah ya ada beberapa pantulan di daerah sini. Yang dimana di sini bisa menandakan daerah key levelnya teman-teman. Atau enggak kalau misalnya kita tarik Fibonacci dari sini, teman-teman dari 109 ke 103 pasti daerah 107 ini teman-teman, 108 ini daerah 0,786 OTI Fibonacci teman-teman, atau enggak optimal trade entry. Cuman kalau misalnya kita lihat open interest terus meningkat teman-teman, ini menanjak naik terus tanpa dukungan dari spot teman-teman, yaitu menandakan ya orang masih shorting teman-teman ya. Jadi harga itu bisa beresiko kembali jatuh teman-teman akibat over leverage dari CVD-nya future market ya. Ini future market teman-teman, ini spot market. Jadi teman-teman di sini singkatnya teman-teman, data dari pasar derivatif ini teman-teman bisa lihat di CoinGlass ya. Itu sedang menata ulang leverage setelah penurunan yang tajam teman-teman. Jadi fase yang sering jadi awal dari pergerakan baru itu ya entah menuju ke hal yang mana teman-teman ya. Karena juga kalau kita bisa melihat langit hari ini teman-teman, hari Jumat itu di Amerika Serikat itu baru hari Jumat teman-teman pagi ini ya, jam 21.47, berarti di US itu jam 8:47 pagi with UTC teman-teman. Jadi baru mulai aktivitas di US sana. Itu kalau kita sedikit melihat ke atas teman-teman di langit ya, itu ada beberapa konjungsi dari ya ini mundane teman-teman ya, teori dari mundane astrologi, yang dimana ada beberapa planet yang memasuki bintang-bintang teman-teman, seperti Jupiter masuk ke Libra ya, dan whatever you name it teman-teman. Dan saya suka menambahkan astrologi mundane ke dalam ya kegiatan finansial ini teman-teman. Jadi akan ada pergerakan besar hingga ya at least London besok teman-teman ya, di tanggal 18 Oktober di jam-jam sore teman-teman. Entah itu menuju ke dead cat bounce atau enggak pembalikan dari tren sesungguhnya ya. Kita masih bullish ya teman-teman di monthly, ingat di monthly kita masih bullish. Cuman kalau kita lihat dari ETF teman-teman, itu mereka di 16 Oktober itu sellingnya lumayan besar teman-teman ya, 530 million dollar. Itu cukup besar teman-teman. Apalagi dari IBIT ya, dari BlackRock itu semenjak tanggal 14, bukan 14 semenjak tanggal dari 14 itu dia keep selling. Bahkan di kejadian Trump crash teman-teman di 10/11 itu dia masih beli di opening hari Senin tanggal 13 masih beli. Tanggal 14 langsung selling teman-teman. Di sini data dari tanggal 17 itu belum terlihat teman-teman ya. Jadi disimpulkan di sini dari ETF itu masih bearish teman-teman ya. Jadi malam ini kemungkinan masih bearish untuk Bitcoin dan beberapa altcoin. And then saya ada ambil beberapa posisi juga teman-teman. Di sini ada ya pump fund ya, karena saya suka buybacknya. Terus saya juga ada shorting dari HFT dan juga ada YB teman-teman, saya shorting. Teman-teman juga bisa cek artikel saya teman-temannya di sini. Ya di sini ada saya lengkap teman-teman. Selamat membaca teman-teman ya. Oke, that's it untuk video outlook crypto tanggal 17 teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.